bapaknya cuma satu doang ya. Enggak, ini bapak-bapak. Oh, ada dua ya. Banyak. Oke, banyak ya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di detik-detik menjelang Ramadan ini. 2 minggu lagi ya, sekitar 2 minggu lagi kita masih bisa bertemu di sini di rumah kajian Salam. Selamat datang Bapak Ibu semua, baik yang hadir melalui offline maupun yang online lewat Zoom, maupun yang bergabung lewat TikTok atau YouTube ya, atau TikTok. Lewat TikToknya Kang Abu, selamat datang juga. Kita melakukan pembelajaran sama sharing session sama-sama dengan Kang Abu sebulan sekali di sini. Nanti mungkin di minggu ke depan 2 minggu sekali, ya kan? Supaya lebih dapat lagi ngedive-nya. Dan topik kita di siang hari ini nggak tahu, nggak tahu. Karena belum dikasih judul sama Kang Abu juga ya. Jadi judulnya main dan awareness, itu kayaknya seumur hidup gitu judulnya itu aja terus ya. Sepanjang zaman itu aja ya. Kelar-kelar ya. Adminnya malas sih. Mesti nanya ya. Iya, gitu. Karena biasanya kalaupun dikasih judul ya itu butuh penyelarasan lagi gitu ya dari awal. Tapi tetap setiap sesinya akan ada selalu yang baru. Karena sebagaimana kita tahu Kang Abu di mana-mana kan, Ibu Bunda di sini tentu sudah di mana-mana juga ikut Kang Abu. Kang Abu ke puncak ikut ke puncak. Kang Abu ke Malang ikut ke Malang gitu ya. Mana-mana gitu ya. Beneran itu. Kayak ketemu orang baru gitu ya. Ini terus. Luar biasa emang. Aduh. Ya. Bani Abu Marlo ya. Udah jadi Bani ya. Aduh, luar biasa ya. Gitu. Gitu ya. Khalifah gitu. Dan mudah-mudahan walaupun begitu tetap aja di sini alhamdulillah banyak juga yang hadir. Ini kalau misalnya yang kan di beberapa tempat hujan Kang Abu, jadi beberapa memutuskan untuk online gitu. Jadi online dan offline sama aja, tapi mungkin nggak dapat foto aja nanti setelah ini kan ya. Gitu biasanya. Saya yakin yang datang ke sini biasanya yang baru pertama kali pasti ngejar fotonya bukan pelajaran ini. Fotonya itu. Ketemu artis soalnya ya, artisnya luar biasa ini ya. Gak ada yang ngajak foto sama saya soalnya ya. Oke, baiklah teman-teman semuanya. Ini udah udah kembar gini ya. Aduh. Jadi mungkin sudah mulai naik nih vibrasinya ya. Jadi hampir udah. Gitu. Oke, kita hening sejenak teman-teman semua yang di Zoom maupun yang di online TikTok, menghadirkan hati pikiran kita di sini agar kita diberi kemudahan dalam menerima sharing session dari Kang Abu. Kalau kata Abu kita sama-sama murid, kita nggak tahu gurunya siapa, pokoknya kita sama-sama murid di sini ya gitu. Bismillah, nafas 8 kali baru Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Boleh tepuk tangan buat Kang Abu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah teman-teman, Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, sore hari ini siang menuju sore hari ini kita kembali lagi di Rumah Salam yang saya sangat bahagia dan terima kasih niat Ibu dan Bapak teman-teman semua datang ke sini luar biasa untuk berkumpul, belajar dan effort ini sangat pasti kita semua datang ke sini dengan hati yang tulus, ikhlas gitu ya. Dan semua ini dipanggil oleh kerinduan pasti, dan kerinduan itulah yang akan membawa kita pulang. Dan terima kasih, kita tepuk tangan dulu buat kita semua, terima kasih. Nah sebetulnya yang dicari itu vibes-nya gitu ya, vibes ini tuh kan jarang di mana-mana lah gitu intinya. Jadi saya rasa siang menuju sore hari ini kita sangat nikmati saat-saat ini, dan yang paling terpenting kita nikmati semua apapun yang nanti akan dititipkan untuk dialirkan. Sebelum kita mulai, tadi kan udah hening gitu ya, tapi kita lebih berkontemplasi lagi karena hari ini pertemuan berapa ya? 7? 8. Ya, udah 7 tuh kan coret-coretnya banyak ya. Hari ini coret-coretnya nggak akan terlalu banyak, jadi hari ini kita akan lebih praktikal, hari ini kita akan lebih mengalami gitu supaya bersaksi, karena kalau kita nambah setiap ke Rumah Salam nambah pengetahuan, bisa obesitas pengetahuan, tapi nggak dialami juga sama gitu problemnya. Nah jadi siang menuju sore hari ini mungkin kita akan lebih ke prakteknya, lebih ke praktikalnya, yang mudah-mudahan ini nanti membantu kita untuk masuk karena Ramadan, mungkin saya akan mengaitkan ke Ramadan gitu, boleh ya? Oke. Nah sebelum kita mulai, mungkin dari beberapa pertemuan kemarin atau ada sesuatu yang mau dielaborasi untuk didiskusikan sebelum kita masuk ke praktek, boleh? Ada pertanyaan dulu, ada diskusi dulu, ada yang mau di-elaborate gitu. Siapa tahu ada unek-unek, pertanyaan atau apapun seputar yang udah dibahas, silahkan. Belum dibahas juga nggak apa-apa sih. Ada? Silakan. Enggak? Ya, silakan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Mungkin sedikit atau banyak ya. Jadi setelah belajar mengenai kesadaran ini, ternyata di dalam praktek itu kan kita banyak menemukan dualitas dalam kehidupan. Apalagi bagi saya pribadi yang bekerja, jadi kita punya posisi framing dan punya tanggung jawab ke tim misalnya, atau ke kolega saya sendiri gitu. Jadi itu terkadang jadi kayak benturan gitu. Nah selama 2 minggu ini terus terang kayak badan saya sakit semua. Karena yang di hati sama in actualnya itu tabrakan sebenarnya, dan sangat tabrakan. Makin kesini tabrakannya makin kenceng gitu. Jadi akhirnya saya pribadi akhirnya sendiri aja, udah di kamar nggak ngapa-ngapain, udah sendiri, entah mau mandi juga udah bodo amat, pokoknya sendiri merenungi gitu. Terus kemudian yang keduanya, waktu saya ngelihat live-nya Kang Abu dengan Kang Andrit ya kayaknya tuh, terus ya Ibu harus bisa untuk memposisikan ketika dalam posisi memframing itu. Cuman ternyata tabrakannya kok ya lumayan nih gitu. Nah ini gimana cara supaya harmonis aja sih, karena kan kadang yang di luar itu tidak bisa kita kontrol terus terang, dan itu sangat ya menghantamnya tuh benar-benar. Terus kita ngelihat kita punya anak, punya apa gitu kan, jadi ketika di luar seperti itu kan kayak jadi timbul, ngapain sih saya harus seperti ini, ngapain sih saya harus belajar
ketika in actual yang kita hadepin tuh seperti itu gitu. Secara overall tuh jadi gimana gitu. Itu aja sih supaya tabrakan nih nggak hebat. Apalagi kalau untuk saya kan mencari nih ya Kang Abu ya. Saya selalu mencari. Tapi untuk orang-orang yang tidak mencari ini kan pasti mungkin akan berbeda lagi tabrakannya gitu. Itu aja sih. Terima Oke, kasih. thank you. Wassalamualaikum. Pertanyaannya keren banget. Boleh tepuk tangan, keren pertanyaannya. Ada lagi? Jadi kita sakit. Ada turbulensi tadi ya sini. Iya, turbulence. Cuaca ya, perubahan cuaca. Yang saya mau tanyakan Kang, Tuhan itu kan maha segalanya, punya semuanya. Satu-satunya yang Tuhan tidak punya itu hanya keburukan. Dan kita diciptakan tuh karena Tuhan butuh dikenali. Lah kok masih punya kebutuhan? Tuhan butuh dikenali. Ya. Nah, itu pertanyaan yang mengganggu saya. Oke. Ya, oke. Dalam banget pertanyaannya. Butuh dikenal. Bagus sih. Oke, ada lagi? Satu lagi, silakan. Habisnya nanya sih Kang Abu. Nah, supaya kalibrasi juga nih, ini di level apa pertanyaannya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan saya Erin. Menanggapi kegelisahan Ibu tadi, saya pernah mengalami fase itu Bu, di beberapa tahun yang lalu. Jadi setelah saya review ke belakang, ternyata justru karena Ibu mencari, maka dihadirkan situasi itu. Itu pengalaman saya. Karena ini terjadi di fase ketika tahun 2013-14 itu memang kebetulan saya punya interest yang kuat tentang tasawuf. Ini juga kelanjutan karena dulu saya juga kuliahnya memang filsafat ya gitu. Jadi ketertarikan ke situ emang kenceng di tahun itu. Dan terjadi benturan luar biasa. Di tasawuf intinya waktu itu pelajaran pertama yang saya dapat adalah untuk belajar fokus khusyuk itu kan nggak boleh jadi orang multitasking, bener nggak Kang? Jadi ibaratnya kita hadir nih sepenuhnya di momen ketika kita makan, ya udah fokus makan, nggak boleh main handphone atau segala macam. Nah sementara di situasi saya waktu itu saya produser, pekerjaan saya menuntut saya untuk multitasking. Tentu itu tabrakannya luar biasa. Ibaratnya nih kalau jadi produser, eventnya belum ada aja tuh saya udah harus mikir dari A sampai Z gitu kan. Nah ini kan tentu bertabrakan sekali dengan kehidupan religi waktu itu saya alami. Akhirnya apa? Saya membiarkan itu mengalir sampai akhirnya sekian tahun setelah itu berjarak, ternyata realitas ini mengembalikan saya ke jalur itu lagi ya. Terjadilah pertemuan hari ini mungkin. Itu yang saya alami Bu. Jadi waktu itu benturan-benturan itu pasti akan terjadi dan mungkin balik lagi ke namanya perjalanan spiritual itu kan kembali ke diri kita sendiri ya. Pada akhirnya nanti kita akan dipertemukan lagi dengan orang-orang yang mensupport itu dan realitasnya tuh membawa kita ke jalur itu lagi sih. Itu yang saya alami. Karena apa saya juga akhirnya di sini gitu. Itu aja sih. Oke. Akhirnya tuh keren. Mantap. Thank you. Satu lagi ada supaya triangle. Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya saya juga lagi nyari ide sih, nggak tahu mau ngomong apa. Nah saya kan gitar aja tergantung yang memetik gitu ya. Dari 1, 2, 3 pertanyaan saya menggabungkan ya. Akhirnya ke rekap semua. Jadi intinya mungkin kayak yang mau saya tanyakan sama Kang Abu tentang pengulangan. Hidup itu pengulangan dan karma. Atau bisa dibilang waktu sesi sebelumnya itu kan ketika kita belum selesai di masa itu, kita juga akan ketika kita dilahirkan kembali itu akan kalau dibilang tuh akan ya. Nah sedangkan yang tadi kakak tadi yang bilang ya kita lebih baik mengalir gitu. Pertanyaan saya terkadang kan kalau kita belum tahu sampai di titik kesadaran tersebut, nggak ada istilah di Islam itu karma kan gitu pada umumnya. Sedangkan setelah saya menjalani kehidupan yang saya alami sekarang, ternyata itu yang memang belum selesai. Pertanyaannya buat diri saya, kalau cocok logi gitu, ada apa nih di kehidupan saya, karma ini bagaimana gitu. Sedangkan kita kan nggak ada yang pernah tahu gitu. Nah dari kesadaran itu akhirnya kan lebih kayak
ya sudah menerima, lepaskan yang kemarin Kang Abu bilang. Tapi tetap aja Kang bisikan teh, ayo we ngeregrundel gitu, kesel gitu. Itu aja sih Kang. Jadi dari pertanyaan 1 2 3 itu saya di sini yang tentang karma itu. Sedangkan kita nggak pernah tahu gitu loh. Karmanya Kalau- apa gitu ya? Iya, kenapa kok saya di titik ini ya? Saya dipertemukan di keadaan keluarga seperti ini ya gitu. Dan kenapa ini terjadi terhadap saya ya? Saya perasaan udah berusaha untuk yang hati-hati gitu, tapi tetap aja ada keplesetnya gitu. Ya udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullah. Kita tepuk tangan dong, ini tepuk tangannya basa-basi ya. Ini banyak ternyata jauh ini ya materinya. Silakan Kang Abu. Oke, oke. Saya coret-coret sebentar ya. Oke. Saya tuh sebenarnya udah nggak pengen terlalu banyak konsep sih ya. Jadi gini teman-teman, kita tahu bahwa kalau kita bicara dalam konteks apapun ya, saya mau bagi dua dulu deh. Di pembelajaran terakhir kemarin ya, ini tuh belum dibuka apa? Oh deh. Oke, kita bagi dua dulu aja ya, supaya nanti kita paham. Ingat ya, apapun yang kita sekarang terima, itu semua bentuknya adalah konsep. Oke, sampai sini? Ya. Kita mau dengar cerita dari kitab suci apa, semua yang nyampe ke kita itu adalah informasi. Sampai sini, ini harus digarisbawahi dulu gitu. Oke? Contoh-contoh. Kalau ada kata-kata di kitab suci, itu kebenaran bukan? Hah? Kebenaran bukan? Hah? Kebenaran atau informasi kebenaran? Berarti semua konsep apapun, kita mau baca, mau dengar dari apapun, tolong disadari dulu bahwa kita hanya sedang mendapatkan informasi. Maka yang menarik adalah, kalau kita percaya kepada informasi tapi kita tidak mengalami langsung, berarti kita tidak masuk kepada kebenaran yang utuh, berarti kita hanya baru mendapatkan sebuah kabar gitu kira-kira. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, let's say ya, ini kita bicara, let's say kitab suci aja. Kitab suci itu buku fakta atau buku makna? Di dalamnya ada kisah Musa membelah lautan, ada Ibrahim mengundang burungnya lepas apa ada. Itu fakta nggak kira-kira? Nah, sip ya, karena faktanya kita nggak ngelihat langsung, betul nggak? Nah, berarti saya mau bagi dua dulu nih. Ada yang namanya fakta, ada yang namanya makna. Makanya di surat 18 ayat 54, di surat 30 ayat 58, di surat 2 ayat 26, 28 dan seterusnya, itu selalu diulang-ulang. Semua esensi dalam kitab suci itu semua intinya adalah perumpamaan. Metafora. Oke? Artinya kalau kita bicara dalam konteks apapun yang namanya berita atau informasi, pasti di dalamnya itu ada sesuatu yang perlu kita bedah sehingga kita akan mengambil pemaknaan dalam sebuah fakta gitu. Contoh. Gini misalnya. Masa lalu bisa kita rubah nggak? Bisa. Maknanya yang kita rubah. Betul nggak? Faktanya berubah nggak? Enggak. Dulu ketika ngelewat ke satu tempat, karena tempat ini adalah tempat diputusin misalnya, tempat ini jadi horor nggak? Aduh, gitu ya. Tapi begitu udah dapat pacar baru, lebih happy tempat, itu biasa aja. Gitu nggak kira-kira? Faktanya berubah nggak? Enggak. Tapi yang berubah apanya? Oke, sekarang saya tanya. Kalau hidup itu realitas, yang menjadi personal realitas itu faktanya atau maknanya? Kalau hidup itu realitas, yang menjadi personal realitas kita, faktanya atau maknanya? Makna. Berarti segala sesuatu bagaimana kita menempatkan makna. Betul nggak? Makanya Quran dari dulu ayatnya itu aja, tapi begitu kitanya berubah, membacanya jadi lebih dalam, betul nggak? Ayatnya sama, tapi maknanya bisa dalam gitu.
Sampai sini oke? Maka mau ngomongin reinkarnasi kayak mau ngomongin karma kayak mau ngomongin A, B, C apa dan lain-lain, yang terpenting adalah ada updating dari pemaknaan kita terhadap sesuatu yang kita selama ini maknai dengan hal yang sama gitu. Oke? Karena faktanya nggak pernah berubah. Tetapi ininya yang terus berubah gitu. Yang menarik adalah ketika ini nggak pernah kita rubah, susah. Berulang. Kenapa? Karena aku memaknainya dengan sesuatu yang sama. Jadi nggak usah jauh-jauh lah karma, reinkarnasi apa, udah gitu. Kayaknya aku dulu raja deh, nah, misalnya gitu ya. Meskipun di dalam perspektif apapun yang kita lihat bahwa banyak sekali, iya memang terjadi gitu. Atau dalam artian dialami secara subjektif gitu. Tetapi yang paling penting dalam konteks apapun itu adalah bagaimana per saat ini aku memberikan sebuah makna terhadap fakta gitu. Kalau sebelumnya itu kan kita mengubah menggeser persepsi kan? Kan persepsi ada di sini. Ya, baru jadi makna, menggeser persepsi. Persepsi, belief system, sudut pandang, ya persepsi. Semua ada di sini nih. Gitu. Nah sekarang saya tanya, makna itu ada di aku 1, aku 2, aku 3, atau aku 4? Nah mulai nih. Ini belum makan siang gini nih. Ya, fakta ini kan realitasnya kan? Oke, nih saya kasih contoh sederhana. Jadi supaya nanti ngerti bahwa kalau ada statement bahwa aku menciptakan karena aku dikenal, itu kan metafora aja sih sebenarnya. Sekarang pertanyaannya kalau Allah ingin dikenal, menciptakan kita, berarti tubuh ini adalah mikroskop untuk mengenal Allah, gitu kan kira-kira? Jadi intinya kamu kenal diri deh gitu. Nah, siapa yang mengenal dirimu? Mengenal Tuhanmu pada level bawah lah. Tapi kalau pakai pemaknaan yang lebih tinggi kan simple. Kalau kamu sadar kamu nggak ada, ya cuma ada dia gitu loh. Betul nggak? Oke nggak ini? Contoh ya. Contoh. Aku 1 itu kan udah tahu lah ya. Aku 2 ruh percikan, aku 3 itu jiwa, aku 4 itu wadahnya. Oke? Pertanyaan. Ini supaya mengawali dulu. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa adalah orang yang beriman kepada yang gaib. Gaib itu artinya hidden. Hidden itu artinya tersembunyi, nggak kelihatan direct gitu. Kira-kira dari aku 1, 2, 3, dan 4, mayoritas itu terlihat atau tidak terlihat? Berarti tingkat kegoiban siapapun itu lebih tinggi daripada tampaknya, betul nggak? Itulah kenapa kalau ngelihat sesuatu jangan cepat mengambil kesimpulan karena kita banyak nggak tahunya gitu. Sip. Orang yang mukanya kalem, santai. Ini Mas Abi mukanya kalem, santai. Di dalamnya overthinking banget loh. Hektik banget gitu. Tapi kelihatan, ini orang tenang banget. Nggak tahu. Maka tampakan aku 4 inilah ilusi. Sip ya? Dapat sampai sini? Nah berarti pertanyaannya A1, 2, dan 3 ini nanti disebut yang namanya gaib, bahwa sesuatu yang tertampak ilusi, let's say ini pakai perumpamaan yang lebay aja, ini 1%, ini 99% gitu kira-kira. Yang nggak kelihatan jauh lebih banyak daripada yang kelihatan. Nah kalau kita cuma fokus kepada A4, tapi dalam perspektif ini ya, kita lupa siapapun itu punya aku 3, punya aku 2, bahkan aku 1-nya, maka hal yang paling terpenting adalah kita tidak cepat mengambil yang namanya kesimpulan. Karena kecepatan kita mengambil kesimpulan sama dengan kecepatan kita menuju kepada penderitaan. Udah itu aja. Aduh aku tuh gagal. Menyimpulkan. Ngomong gagal dalam periode waktu yang kita, ini masih banyak loh. Masih panjang gitu. Berarti mau ngomong gagal, mau ngomong gak gagal, kaitannya pada bagaimana aku memberikan makna gitu. Sampai sini oke? Sip. Nah, sekarang kita lihat. Aku 1 udah jelas
source-nya itu. Percikannya menyebar. Jadi dari lautan menuju titik. Nah, nanti batasannya tuh di aku 3 nih. Karena mulai dari aku 3 ke aku 4, ini udah mulai bias dan sangat berbeda. Aku 4 kita semua di ruangan ini beda nggak? Aku 3-nya beda nggak? Tapi melalui aku 3 ke aku 2, di sini udah nggak ada perbedaan. Oke? Sip ya? Berarti pada dasarnya kita tuh datang dari sumber yang sama nggak? Cuman diberikan bias di aku 3 sehingga nanti punya ribuan warna jiwa dengan wadah yang berbeda. Untuk apa? Untuk mewarnai hidup gitu. Nah, yang bahaya kita nggak mau belajar warna lain. Sehingga kita ngelihat semua dunia ini warnanya yang aku tahu gitu. Oke? Contoh nih ya, ini yang paling gampang. Berarti makna ada di aku 1, 2, 3 atau 4? 2 sampai 4. Tadi oke, katanya gimana? ya, enggak dong. Ya makna pasti di sini dong. Betul nggak? Karena udah lewat aku 3, udah nggak ada makna. Makanya kalau ini dari bawah naik ke atas, lewat aku 3, di sini nanti Sidratil Muntaha. Jibril nggak ikut lagi di situ gitu. Makanya Isra Mi'raj perjalanan naik bukan naik. Anyway, kita tahu ya, langit itu bukan itu tuh. Ini mah langit-langit, beda ya. Langit itu sesuatu yang tidak ada batasannya. Berarti kalau kita di sini terbatas, nyampe sini nggak ada batasannya, apalagi di sini. Berarti Isra Mi'raj itu kalau kita kaitkan, nanti mungkin kita kaitkan ke Ramadan dan seterusnya, adalah perjalanan menembus aku 4 ke aku 3 ke aku 2, thresholdnya nanti jumpa di sini gitu. Nah, 3 dan 4 ini alam yang namanya dualitas. Di sini realitas gitu. Nah, jadi nanti mudah-mudahan akan dapat gitu ya. Sesaat kita udah ada di aku 2, ngelihat aku 3, aku 4, ya ampun, permainan doang sih gitu. Ya elah, ini yang berantem, ya udah, ini oke. Ya udah, disitulah kalau udah di aku 2, semua aku bersaksi. Dan ketika harus ngambil keputusan, harus marah, harus agak keras, sorry ya. Orang di aku 2 tuh bisa memecat orang loh. Ini udah nggak beres nih. Tetapi concern dia melakukannya sudah bukan primary-nya dari aku 3 gitu kira-kira. Memecat gara-gara benci dan memecat gara-gara tidak kompeten, 2 hal yang berbeda gitu. Bukan berarti udah belajar aku 2 jadi diam nggak ngapa-ngapain di gunung terus udah semua, nggak gitu. Tapi memang ada masa transisi ketika yang di sini asalnya hektik, perlu ke alam yang lebih hening, memang nanti ada masa transisi sih. Ya, nanti kita bahas. Karena hari ini kita akan lebih banyak praktek lah intinya. Sampai sini oke dulu nggak? Nah, sekarang kita lihat bagaimana aku 3 terjadi gitu. Contoh nih. 1, 2 udah pasti clear. Udah ya, ini nggak ada pertanyaan nih. Makanya innalillah, semua datang dari sumber. Saya kasih analogi sederhana begini aja. Oke. Aku 1 ingat loh ya, aku 1 itu adalah realitas. Aku 3 namanya personal realitas. Berarti kalau personal realitas nggak sesuai sama realitas, jadi nanti tabrakan. Karena nanti kita punya belief sendiri gitu. Maka kalau personal realitas tidak sama dengan realitas, itu pasti chaos. Nanti kita ngerti bentar lagi. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya adalah, aku 3, sok dicek di Quran. Nggak ada kalimat di Quran, aku menciptakan jiwa. Nggak ada. Tapi menjadikan, karena yang ditiupkan adalah ruh gitu kira-kira. Berarti ini konstruksi yang dibangun nggak kira-kira? Iya, maka perbedaan kita semua ada di 3, ada di 4. Sip ya? Contoh. Saya kasih contoh sederhana gampang gini aja. Ada 3 anak lahir bareng, si A, si B, si C. A, B, C. Begitu brojol sebelum diapa-apain, ini 1, 2, dan 3 masih aku 1 dan aku 2, betul nggak?
Udah terbentuk belum aku tiganya? Kenapa? Belum ada installment apapun. Oke? Berarti begitu dia masuk ke dalam satu keluarga, keluarga ini punya nilai, keluarga ini punya apapun konteks peraturan dan lain-lain, berarti si A akan melepaskan aku duanya untuk membentuk aku tiganya. Sampai sini oke? Dapat ya? Oke. Katakanlah si A, B, C lahir di 3 keluarga yang berbeda, si A, si B, si C, anggapan begini aja. Si A begitu lahir langsung dikasih mindset merah, hijau, kuning dulu ya. Nah, kuning, kelabu, hijau di sini. Nah. Oke, jadi begitu si A ini lahir di sini dikasih installment merah, dikasih installment kuning, dikasih installment hijau, dapat ya? Oke. Ketiga anak ini begitu makin dewasa, dia makin merah, dia makin kuning, dia makin hijau. Karena inilah yang diinstal kepada ketiga anak ini dengan berbeda. Oke? Ketiga-tiganya ngelihat kertas warna putih. Tiga-tiganya nih. Kira-kira kalau si A pakai kacamata merah, ngelihat kertas warna putih, begitu ditanya, ini warnanya apa? Kenapa? Kalau pakai kacamata merah semuanya akan begitu si B ngelihat ini, dia ngomong apa? Si C, tiga-tiganya ngobrol, berantem nggak? Nah gitu. Karena tiga-tiganya ngobrol berdasarkan kacamata aku tiga yang berbeda-beda. Sekarang pertanyaannya, kalau ini adalah sebuah realitas, merah, kuning, hijau itu adalah personal realitas, maka teman-teman penting untuk disadari bahwa aku tiga inilah yang disebut dunia, gitu kira-kira. Aku satu dan aku dua disebut akhirat. Jadi di sini 3, 4 adalah dunia yang pasti berbeda. Lepas dari dunia, bukan lepas, melampaui dunia, kita akan menemukan satu kesatuan. Terus sekarang pertanyaannya supaya tiga-tiganya akur, nggak berantem, gimana caranya? Lepas pemaknaan merah, kuning, hijau, copot kacamatanya. Ini yang pakai kacamata, kalau udah pakai kacamata, nggak sadar pakai kacamata masalahnya. Betul nggak? Ya kita pakai baju, udah pakai baju, udah nggak mikir lagi pakai baju, nggak pakai baju, nggak. Kenapa? Karena udah nempel gitu. Sip ya? Nah, nempel-nempel inilah yang nanti membentuk yang namanya makna. Yang nanti ngomongin karma lah, reinkarnasi lah, dosa lah, A, B, C, apa dan lain-lain, semuanya diinstal kepada aku tiga kita yang membentuk kita jadi berbeda, kita menjadi sesuatu hal yang gak sama gitu. Nah, quote and quote maunya semesta, merah belajar ke kuning supaya merah punya kuningnya, kuning belajar ke hijau supaya kuning punya hijaunya, hijau belajar ke yang lain, akhirnya apa? Tiga-tiganya berwarna hidupnya. Pelangi. Maka spektrum warna yang paling tinggi putih. Makanya di surat 49 ayat 13, aku ciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku supaya saling kenal, mengenal. Bukan untuk saling mengkafirkan loh. Bukan untuk saling menjelekan, bukan. Karena kenapa? Saya mau belajar dari warna kamu gimana? Oh ini, oke, makasih ya. Saya jadi belajar warna merah karena saya kuning. Berarti basic desain kita dibikin berbeda untuk saling melengkapi nggak kira-kira? That's it. Nah teman-teman, kalau kita punya mindset dengan apapun konteks semuanya datang untuk melengkapi, saya rasa kita akan melihat hidup ini sebagai saling melengkapi dan mewarnai gitu. Dan jangan lupa, melengkapi dan mewarnai bukan urusan yang kita suka aja gitu. Semuanya. Nah, maksud kesadaran itu saya sadar apapun yang datang nggak bisa ditolak yin yang semua lewat, semua datang, semua apapun nggak bisa dilewatkan. Kenapa? Karena semuanya pasti datang dengan waktu yang jatuh tempo yang pas gitu kira-kira. Sampai sini oke? Oke nggak ini? Oke. Makin diam-diam gini ini ya, udah kayak berwarna gitu.
Sip ya? Nah, kalau si A nggak punya knowledge tentang apapun itu, ngelihat kuning langsung, beda, salah. Beda, salah gitu. Betul nggak? Padahal justru perbedaan itu ada untuk saling melengkapi. Saling menyempurnakan gitu. Sehingga kalau semakin penyempurnaannya naik, semakin kita bisa melampaui. Oh, ngelihat merah, tar dulu, lepasin, bukan merah, pakai lagi, lepas. Tapi memang dia punya misi di merah gitu. Tapi dia tidak alergi, dia tidak iritasi sama warna lain gitu. Dapat nggak? Sip ya? Jadi wajar nggak selalu ada bentrok, perbedaan, wajar nggak? Karena tidak ada aku tiga yang sama di bumi ini. Gak ada yang sama. Justru PR kita melampaui si aku tiga ini terkoneksi ke sini gitu. Ya? Oke? Oke, saya ulang dulu sedikit. Berarti dari pemaknaan ini akan menciptakan apa sih? Ekspektasi. Lawan ekspektasi itu adalah realitas. Makanya yang saya pokoknya nggak pernah bosan ngomong ini aja. Hidup itu masalahnya cuma satu. Yang saya pengen nggak kejadian, udah. Betul nggak? Berarti ekspektasi lebih besar dari realitas. Berarti kalau ekspektasi lebih besar dari realitas, aku tidak bisa menerima fakta. Kenyataannya begitu gitu. Karena yang aku simpan dalam pemaknaan bahwa, coba cek deh teman-teman ibu bapak, semua kekecewaan kita cuma datang dari unrealistic expectation. Ekspektasi kita yang lebay gitu. Betul nggak? Aku tuh kecewa loh kamu gini. Lah, kamunya aja terlalu ekspektasi terhadap, gitu. Betul nggak? Nah, berarti pertanyaan besarnya, dari ini semua ada lingkar pengaruh nih. Pengaruh. Pertanyaan, yang di luar bisa dipengaruhi nggak? Nggak bisa. Jadi kalau sekarang saya mencoba membereskan yang di luar untuk memvalidasi ekspektasi, itu sama dengan nyari yang nggak ada. Nyari mah yang ada-ada aja tuh. Betul nggak? Sehingga yang terpenting adalah bagaimana aku justru melepaskan makna lama untuk aku gantikan dengan makna yang baru. Makanya teman-teman ibu bapak, PR kita di abad 21 ke depan itu adalah unlearn namanya. Belajar untuk melepaskan yang udah kita tahu. Karena kalau kita tidak melepaskan yang kita tahu, begitu, udah tahu, tar dulu. Begitu beda, salah. Betul nggak? Karena kalau kita stay pada pengetahuan yang sama, kita memaknai dengan hal yang sama. Begitu ngelihat orang ini nyebelin, besok diganti, aduh makasih ya, ini guru aku untuk sabar. Beda nggak? Orangnya sama nggak? Berarti fakta berubah nggak? Enggak, yang berubah, udah gitu. Ini kalau udah pertemuan ke-8 harusnya udah 8 kali berubah minimal. Bener nggak? Udah ngelihat lagi bahwa itu bukan menyebalkan, itu bukan merugikan, itu bukan gitu. So simple as is, bener. Tapi karena kita ini otaknya complicated, dikasih yang simple nggak mau gitu. Masa sih gitu doang gitu? Aku kan mau ketemu Allah tuh harus ada terjala, harus ada gini gitu. Nggak mau kalau cuman diam, santai, relax, ketemu nggak bisa. Nah, mulai itu. Pokoknya tuh harus, udah jadi konsep gitu. Sip ya. Emang kurang lama menderita ya? Kayak baru-baru aja gitu menderita, udah lama juga gitu. Kan gitu poinnya. Sip ya. Jadi maksud saya teman-teman ya pada kadar level ini gitu ya. Nanti kita dapat konsep terima, misalnya ada satu cerita tentang gini, oke. Oh usah begitu gini, enggak salah. Menurut tasawuf, panjang ceritanya. Menurut filsafat, iyain aja dulu. Iya, oke. Karena nanti limitasinya adalah ketika kita nggak bisa melepas pengetahuan kita gitu.
Nah itu yang saya ulang-ulang, saya tuh salut banget sama Nabi Muhammad, selevel beliau yang udah nyampe ke aku 2, aku 1, masih ngomong ke semuanya, sahabat coba. Nggak ngomong, aku tahu. Apalagi nggak, hanya melalui aku bisa ketemu Tuhan. Itu mah calo namanya ya. Yang namanya calo nggak pernah nyampe, tapi paling ribut, udah gitu aja. Bener nggak? Gitu. Sip ya. Nah, oleh karena itu, maaf ya teman-teman ya, tidak ada kuasa siapapun kalau tadi Allah bicara, Allah tuh benar maha segalanya, kecuali salah satunya, gak bisa ngerubah kita, merubah pemaknaan kita terhadap sesuatu, gak bisa. Tidak, kasaran kata gini deh, Allah gak bisa bikin orang beriman kok gitu. Dalam tanda petik loh ya, karena keimanan itu pilihan. Hidayah itu pilihan. Buktinya Firaun gak beriman. Betul gak? Terus kalau ada pertanyaan, kalau Allah semuanya maha, kenapa cetek Firaun iman? Beres. Betul gak? Berarti poin dalam konteks si aku 3, inilah poin di mana hidup itu urusannya adalah pilihan gitu. Sampai sini oke? Sampai sini clear? Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, kan salah satu PR kita itu adalah terkoneksi ke aku 2 dong. Betul nggak? Maka kalau mau terkoneksi ke aku 2, at least aku 4 dan aku 3-nya ini diregulasi. Bahasa gampangnya dibikin nggak ngapa-ngapain dulu sementara. Karena ini straight to the point aja ya. Terhubungnya dengan aku 2, nggak ada tempat lain kecuali ruang hening, nggak ada lagi. Jadi kalau kita jarang masuk ke sini, di mana ruang hening itu, tubuh nggak ngapa-ngapain, jiwanya santai. Dah selesai. Dan ketika tubuh nggak ngapa-ngapain, jiwanya santai, nanti dia akan tuh gini. Si aku 3 ini, jiwa ini kan wadah ya teman-teman. Anggap aja begitu. Pertanyaan, kalau wadahnya penuh, bisa diturunkan sesuatu nggak? Nggak bisa, berarti harus ada yang dilepasin dulu nggak? Kemelekatan, kebencian, kedengkian, gitu nggak? Sehingga kasaran kata, dari 100%, tubuh fisiknya udah rileks, dan jiwanya udah mulai oke melepaskan, anggap aja jadi tinggal 70% gitu, si okupansinya, berarti ada 30% kosong nggak? Berarti punya kadar berapa persen? 30? Maka aku 2 akan turun 30% ke kadar jiwa itu. Nah, turunnya aku 2 ke aku 3 dengan kadar tertentu disebut Lailatul Qadar. Ini teman-teman, ibu bapak kalau datang ke sini bawa kebencian, bawa curiga, bawa apa, nggak akan dapat apa-apa. Kenapa begitu dapat ke sini, ini gini, kayaknya enggak deh, ini bukan, kayaknya enggak. Pulang, ininya enggak kosong, mana mau turun gitu. Betul nggak? Berarti Lailatul Qadar nunggu nanti nggak? Nggak usah. Maka Ramadan dan bulan Ramadan itu beda. Bulan Ramadan 30 hari tapi berRamadan seumur hidup gitu kira-kira. Sip ya? Oke ya? Berarti kalau jiwa ini terus diregulasi, terus diberesin, maknanya dirubah lagi, diganti lagi, dibaruin lagi, diganti lagi. Space untuk nerima aku 2-nya makin banyak nggak? Iya. Makanya puncak tertinggi perbaikan aku 3 nggak ada lagi. Pandai memaafkan kesalahan orang lain. Pertanyaannya, udah berapa persen yang dimaafin sampai sekarang? Udah belajar berapa lama? 10 tahun. Yang dimaafin berapa persen? 0,5%. Iya. Karena sorry ya, once kita sekarang belajar tasawuf kayak filsafat kayak apa kayak tiap hari ke rumah salam, tapi ininya penuh terus, aku 2 turun nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Maka turunnya si aku 2 salah satu mutlak, syarat mutlaknya adalah jiwamu ada di level mutmainah, dan jiwa yang tenang itu dilatih. Nggak bisa jiwa tiba-tiba tenang, nggak bisa. Dilatih dari apa? Bagaimana tiap hari kita melakukan respon.
Ketika kita merespon dengan hal yang sama, respon dengan hal yang sama, nggak bisa. Maka teman-teman, kenapa sih kita perlu belajar kemana-mana supaya cari banyak warna sehingga aku bisa memaknai berbeda dari sebelumnya gitu. Nah, pemaknaan yang paling dalam adalah memaknai siapapun yang kita benci menjadi teman yang paling kita cintai. Baru ngomong gitu udah, wow, berarti jauh lah gitu. Iya loh, baru ngomongin informasi udah kayaknya nggak mungkin deh, ya udah, jauh lah. Gimana Bu? Saya ada yang ku benci tapi saya mau ngasih sesuatu. Iya, bagus Bu. Iya, tapi beda ya, benci ngasih sesuatu. Tapi yang penting bukan itunya sih. Yang penting tuh sikap hatinya gitu. Iya, susah banget pasti. So, Ibu Bapak cek deh, mana Nabi dan Rasul yang nggak dapat case gede? Nggak ada loh. Nggak ada. Ya, jadi maksud saya, pusing-pusing ngomongin reinkarnasi, karma, aku ini dulunya apa. Udah mending belajar maafin deh. Kenapa coba? Sesaat kita nanti dapat informasi langsung dari A2, disitulah zalikal kitabu, ilmu itu nggak ada keraguan. Karena kenapa? Kamu akan ngerti tanpa suara dan kata-kata. Nah, masing-masing kita dititipin lewat saya, lewat Mas Sony, lewat Bang Dame, lewat pasangan teman-teman masing-masing, semua dititipin untuk menemukan. Karena kenapa? Kita tuh satu cermin gede sebenarnya. Kan di sini yang pecah menjadi jutaan miliaran jiwa gitu. Dan begitu kita menemukan sesuatu, oke. Ini pecahan aku yang lain nih. Aku aku perlu mengenal pecahan yang ini gitu. Baik menyebalkan atau enggak, itu bagaimana kita. Nah, udah balik lagi ke situ. Meskipun kalau udah nyebelin memaknai maafin, gak usah temenan lagi juga gak apa-apa sih gitu. Udah aja. Kenapa? Karena frekuensi gak bisa bohong. Kalau itu udah mulai beres, udah gak akan datang lagi aja. Kita naik ke kelas berikutnya. Nah, yang gak beres-beres pasti adanya di pasangan, udah gitu aja. Gak bisa kabur. Dia orang terdekat lah gitu kira-kira. Tapi kalau ngerti konsep ini, kita akan tahu bahwa banyak banget pelajaran-pelajaranku yang dititipkan sama orang-orang terdekat gitu. Teman-teman, Ibu Bapak, maaf ya saya ulang-ulang gini. Tidak ada yang akan melukai kita kecuali orang yang kita cintai. Udah gitu aja. Kenceng banget apa suaranya? Betul. Gitu. Nah, sedikit cerita. Dulu saya tuh pemburu konsep banget gitu Bu, Pak. Semua konsep tapi ya balik lagi kan, kita punya perjalanannya masing-masing gitu. Tahu konsep ini, tahu konsep ini, tahu konsep ini, tahu konsep ini. Semakin banyak tahu konsep, perlu dibuktikan nggak? Iya, makanya makin banyak tahu konsep, makin berat masalahnya gitu. Begitu pengen dapat contoh. Jangan salah ya. Let's say kita hari ini belajar tentang bagaimana sedekah. Nah, atau memaafkan. Beres dari sini nggak jauh-jauh deh. Ada yang pinjam uang lah misalnya. Ada yang minta-minta lah, ada yang nyebelin lah. Kenapa? Karena kamu baru dapat impuls konsep. So prove it dengan ketidakraguan supaya kamu benar tahu ini ilmunya benar. Datang gitu. Iya, karena semesta tuh ngerti. Oh, ini orang-orang di Rumah Salam hari ini belajar sabar nih. Siap, dicatat nih. Siapa aja yang datang? Dah. Pulang, on. Yuk, semesta ngedatangin semuanya. Begitu pulang dari sini nemu yang nyebelin masih, nah di situ cross, belum lulus. Nah, udah. Belum lulus, udah. Nah, sertifikatnya belum dikasih. Ijazah palsu gitu. Iya pasti. Sampai sini oke nggak? Dapat nggak? Karena gini teman-teman, once kita nggak ngerti mekanisme semesta, dan nanti kita ngerti kok. Semua pembelajaran agama hanya mau mengajarkan kita untuk selaras sama semesta. Udah gitu aja.
Mau itu kita dalam tradisi Islam, mau sholat kayak, mau puasa, mau umroh, mau haji, intinya adalah keselarasan dengan universal. Makanya rahmatan lil. Jadi kalau sekarang kita hanya di level ritual tapi tidak menyelaraskan dengan semesta, nggak connect. Gitu. Sip ya? Kang Abu, berarti kayak kita itu maknanya itu yang kita tempatkan ke orangnya ya. Betul. Jadi misalnya aku tuh paling gak demen deh lihat orang kalau mau diajak ngobrol main HP. Betul. Jadi Udah bukan panjang. orangnya kan sebenarnya maknanya itu. Betul. Nanti ketemu udah salah. Ketemunya sama orang-orang gitu. Betul. Oh, gitu. Betul. Kenapa? Ketika aku nggak suka ngelihat orang HP ngomong sama aku dia nggak fokus, karena aku memaknai bahwa itu nggak sopan. Iya. Betul nggak? Buat orang ini, emang dia lahir di toko handphone mungkin. Begitu buka ini ada handphone, buat dia handphone it's okay. Berarti beda warna nggak? Nah, saling menukar warna. Nah, saling menukar warna ini namanya komunikasi. Ini gimana mau saling menukar warna kalau kita main kasih kode gitu? Nah, ngomong aja gitu misalnya. Gitu. Artinya kalau kita bicara dalam konteks apapun adalah interkorelasi dalam relationship gitu. Sip ya? Nah, maksud saya warna ini akan alamiah terbentuk memang. Tapi kalau warna ini udah mulai mau nongol, diem dulu. Sah. Begitu nggak suka ngelihat orang main handphone, begitu ada gini, begitu gini. Aku memaknai. Habis gitu tonjok nggak apa-apa sih. Gimana? Kalau kita switch kan, kalau misalnya kita pikirnya itu, oh ya kita nggak sukain aja, dapetnya gitu. Kalau kita pikir yang balik, kita yang suka datengin gitu. Sama semuanya bakal sesuai dengan apa. Betul. Sok contoh. Kita tes case ya. Kita tes case nih. Siap ya? Siap. Teman-teman, ibu bapak, tolong pikirkan 2 hal sekaligus sekarang. Yuk. Bisa nggak? Nggak bisa. Pasti satu. Jadi kalau pikiran kita fokusnya ke yang buruk, yang baik-baiknya idle. Betul nggak? Tapi itulah the power of gratitude misalnya. Begitu ada apapun yang buruknya dilepas tapi ngelihat sesuatu yang netral gitu. Nggak muncul. Tapi karena udah kecanduan ke yang itu tuh, judgment lah, julid lah, bete lah, apa dan lain-lain, kita terprogram. Nggak harus marah, ada sesuatu, marah dulu. Kenapa? Kayak suatu obligasi, kalau aku nggak marah bukan aku banget, gitu. Iya. Nggak seru. Berarti perlu ada perubahan program nggak? Nah, perubahan program perlu waktu. Oke? Pertanyaan. Teman-teman kalau mau berubah, lebih nyaman dipaksa orang atau lebih nyaman datang dari kesadaran sendiri? Itulah hai orang-orang beriman, hai orang-orang yang terpanggil, kamu puasa. Makanya kalimat puasa itu bukan untuk semua manusia, kamunya kepanggil dulu nih. Sebelum aku kepanggil, aku tahu dulu, oke, contoh, kayaknya gua pelit deh, misal, pelit nih. Kepanggil nih, jadi dermawan. Oke, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang yang beriman, diwajibkan kamu puasa. Oke, berarti ketika masuk besok aku mau berubah. Ketika aku mulai dapat kesadaran. Teman-teman kalau kita mau tahu kita pelit harus ada insight dulu nggak? Iya, begitu kita diam dulu santai. Kayaknya aku pelit deh. Sesaat ada, kayaknya aku pelit deh. Itulah yang disebut hilal namanya. Ada hilal nih. Untuk melakukan perubahan. Begitu muncul hilal, kayaknya aku pelit deh. That's it, besok aku mau mulai berubah. Begitu hilal datang dan siap, besok mau berubah, itu satu Ramadannya gitu. Basa-basi ah. Jadi, ini tuh memang ngertinya pelan-pelan beda-beda ya. Satu ngerti. Oh. Nah, yang belakangan pura-pura ngerti, ikut tepuk tangan. Dapat ya?
Jadi once contoh nih semua, karena nanti di ending kita akan nyari tahu hilal apa yang penting untuk kita lakukan. Jadi secara syariat bulan Ramadan start 1 Maret. Tapi as a personal untuk perbaikan 1 Ramadan anytime. Kenapa? Karena aku terpanggil untuk melakukan perubahan. Itu namanya dapat pelit. Oke, udah. Sip deh. Saya mau merubah kepelitan saya supaya lebih dermawan. Harus latihan nggak? Berarti program dia 40 tahun pelit. Iya, misalnya sadarnya umur 40 misalnya gitu. Ini kenapa sih ngomong 40 ketawa kecil, kan kita seumuran ya. Aduh, maaf salah circle, maaf ya. Oke. Dan nih, dapat. Oke. Berarti kalau saya mau tahu hilal harus masuk dulu ke si hening tadi nggak? Iya dong. Nanti dia teriak, kamu harus merubah ini gitu. Nanti tahu. Ya, dah. Oke, begitu saya dapat, nanti bentar lagi kita akan belajar untuk mendengarkan hilal. Habis ini, dikit lagi. Dah. Oke, dapat. Kayaknya aku oke deh. Pelit tahu saya mau menjadi dermawan. Berarti reprogramming nggak? Berarti kalau reprogramming perlu waktu nggak? Nah, at least waktu membuat program dasar baru itu 30 hari. Iya. Maka neuron kita akan terbentuk menjadi sinaps jembatan yang baru dengan habits baru itu at least 66 hari. 2 bulan. Maka kalau mau berubah melakukannya asal-asalan dan nggak konsisten, balik lagi pasti. Kenapa? Kekuatan tubuh kita selalu pengen ngajak ke status quo. So, Senin hidup baru misalnya. Senin diet, dah. Misal. Niat. Ingat, lawan dari niat adalah ini nih. Dah, begitu Minggu malam siap. Senin pagi disisir. Di sini bilang, alah masih ada minggu depan. Pas lagi mau siap-siap diet minggu, iya juga ya. Kan hari ini diundang makan siang. Nah, mulai. Habis inilah ini. Dia akan selalu mencari cara untuk melepaskan dari niat kita. Makanya teman-teman, kenapa penting banget semua diawali dengan nih? Niat adalah atomic energi terbesar. Contoh aja, nggak usah jauh-jauh yang panjang-panjang. Niat 2 jam ke depan nggak mau pegang handphone. Simpen, niat aja. Baru 10 menit, kayaknya 2 jam kelamaan, kan namanya juga latihan. Latihan kayaknya setengah jam juga cukup. Nah, mulai, turunin 30 menit. Nah. Ya, habis gitu pas, kan tadi di awalnya niatnya nggak pegang handphone. Kalau lihat notifikasi kan boleh. Ya gini juga sama, balik lagi. Ujung-ujungnya apa? Ngambil lagi belum 30 menit. Terjadi nggak? Ya udah kelihatan sih, udahlah nggak apa-apa ya. Berarti kita ini sudah sudah terprogram dengan sangat habitual dan kita dijajah sama kebiasaan kita. Jadi kalau ngomong I am freedom, bohong banget lah. Freedom apa? Setiap ke rumah makan yang dipilih apa? Nasi goreng. So, bener nggak? Iya, karena kenapa emang udah begitu. Berarti kita terjajah oleh kebiasaan kita gitu. Oke? Nah. Dan untuk diketahui, 7 hari pertama the hardest way memang. Udah deh. Hari pertama ada, let's say, makanya kalau dalam perspektif tradisi Islam dibagi 10 hari pertama, 2-3 kan gitu kira-kira. Nah, maksudnya starting page-nya ada di sini gitu. Dah. Oke, karena saya punya hilal, mau jadi dermawan. Ini nanti teman-teman cari hilalnya ya. Mau itu marah, mau itu benci, mau itu julid, mau itu ngegosip, terserah deh. Pasti tahu hilalnya. Dan pasti tahu yang paling urgent yang harus aku rubah, yang paling cepat yang mana gitu. Nanti pasti tahu. Oke? Dah. Hari pertama, aduh berat banget gitu ngasih makan. Dah, hari pertama finish. Ingat ya teman-teman ya, berpuasa kata kuncinya bukan gak makan gak minum. Bukan itu. Tetapi aku punya hak makan, aku gak mau ambil. Mending aku lapar, aku yang hak makan, aku kasihin ke fakir miskin. Nilai puasanya bukan haus laparnya, tapi memberikan haknya gitu loh.
Awas jangan sampai makan ditahan, minum ditahan, ngasih juga ditahan, jangan. Itu namanya mindahin jam makan gitu. Ya, begitu awas nih ya, begitu habis sahur nanti di bulan Ramadan ketiduran misalnya habis subuh bangun. Pertama dipikirin nanti buka